Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak. Malam. Terima kasih ya atas kehadirannya. Yang pertama buat Kang MT sudah bersedia untuk meluangkan waktunya hari ini sharing di grup IKA 594. Jadi mungkin sedikit tentang IKA 594. IKA 594 itu adalah Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Medan yang tamatnya tahun 94 gitu. Nah, di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ada Bang Rikarta, Bang HP, Bang Domen, kemudian Bang Edison, Mas Karmin Winarta, dan Jilena. Gitu ya. Jadi malam ini tuh kita pengen mendengarkan sharing dari Kang MT tentang bagaimana sih caranya untuk membuat konten yang efektif gitu ya, atau yang bagus lah gitu, bisa menarik untuk dilihat sama orang gitu. Nah, sebelum kita dengarkan sharing Kang MT, saya akan membacakan sedikit, membacakan sedikit tentang bagaimana sih atau siapa sih Kang MT itu gitu. Jadi Kang MT itu namanya Edi Praitno. Iya. Kalau saya dulu manggilnya bukan Kang MT tapi Pras. Jadi ya. jadi Kang MT ini sudah banyak banget ya experience-nya. Nah, di sini sih kita bisa lihat sendiri Kang MT itu dari tahun 1996 dia menjadi Head of Research and Culture Development Ibtida Madinah Foundation di Jakarta. Kemudian pernah jadi Head of Administration di SD Islam Al-Fatah Bekasi. Kemudian pernah juga bekerja di Equal Computer di Jakarta sebagai maintenance support, dan juga menjadi ICT Manager di Nurul Fikri Boarding School Banten, menjadi Director di ICDW. Oh, yang ini yang deradikalisasi itu ya. Kemudian bekerja di ICT Watch Indonesia Jakarta sampai sekarang ya Kang? Ya, sampai sekarang. Di ICT Watch ya sampai dengan sekarang. Nah, saya kenal Kang MT itu dari blog Detik ya, dan beliau sudah menulis di blog sejak lama gitu, jadi cukup aktif, dan beliau sendiri sudah banyak menulis buku juga. Jadi kalau Bang Domen pengen tahu gimana sih nulis buku juga bisa nanya nih ke Kang MT. Jadi buku-buku beliau itu ada Jihad Terlarang, Guru Kehidupan, Biarkan Baduy Bicara, Ekspedisi Wali Songo, dan Bang Namun dan Pok Geboy gitu. Nah, di sini Kang MT sudah banyak sudah banyak experience-nya bagaimana cara menulis konten atau membuat konten gitu. Jadi nanti Kang MT kita harapkan bisa sharing bagaimana membuat konten yang menarik, karena di sini teman-teman saya itu sedang memulai membuat konten, dan juga ada yang memang sudah menjalani ya kayak tadi Bang HP gitu. Silakan Kang MT, boleh dimulai, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih. Juga salam kenal buat semua teman-teman gitu. Ya, ya saya kerjanya ya bikin konten sih dari dulu. Memang pertama ngeblog tuh 2004 gitu. Tujuannya apa? Ya biar pelong aja gitu. Banyak persoalan yang menggelantung di kepala, ya salah satu caranya karena nggak punya teman curhat, ya curhatnya di tulisan gitu. Ya akhirnya lama-lama ya terasa sampai akhirnya 2007 dulu itu ada penerbit dari Bandung, penerbit Mizan, itu meminta untuk beberapa tulisan saya itu sebaiknya dibikin novel. Akhirnya ya jadilah novel dulu itu. Mulai dari situ ya akhirnya ya keterusan bikin buku,
dan tetap ngeblog sih karena lebih enjoy ngeblog ya gitu. Nah, lama-lama blog itu ada trennya sih kalau menurut pengalaman saya ya. Dulu blogger-blogger itu kebanyakan menurut sepengetahuan saya dan lebih ke pengalaman saya sih, orang menulis karena habit aja, kebiasaan, hobi. Saya menyebutnya sebagai blogger habit gitu. Dan pada sekira 2009-2010 itu baru mulailah ada yang namanya monetize, ya. Mulai rame lah monetize di sana, mulai hadirlah yang namanya istilah, orang-orang menyebutnya blogger profesional sih. Kalau saya lebih suka menyebutnya blogger karir ya, karena itu dijadikan karir sama dia, dijadikan tempat untuk mencari tambahan penghasilan maupun ada juga yang ternyata jadi full time blogger dulu istilahnya kayak gitu, karena memang banyak brand yang pakai jasa blogger untuk membantu marketingnya itu ya dengan membuat tulisan-tulisan gitu. Nah, terasanya sih dari istilahnya learning by doing gitu. Mulai tren sosial media, ternyata ya kita harus bisa juga menulis, menyampaikan pesan yang singkat tapi dapat gitu loh orang. Makanya ada Twitter yang dulu terbatas karakternya, yang tadinya biasa ngeblok dengan tulisan yang panjang 10 paragraf, ini hanya berapa karakter saja dibatasi, tapi harus bisa menyampaikan itu. Facebook juga, walaupun Facebook juga bisa panjang, cuma kita tetap harus bisa menulis dengan efektif. Ya lebih ke sering melakukan, sering membuat konten. Kalau kita nggak sering membuat konten, kita nggak terasa gitu. Sampai tren foto, lalu video, lama-lama ketika di tren video itu ada karena trennya itu orang lebih suka nonton video, maka saya akhirnya bikin video juga, apalagi dengan adanya dulu ada pet ya, akhirnya YouTube ya. Saya bikin YouTube pertama kali itu 2005 November, dan ternyata asik juga bikin video itu. Namun tetap sih intinya semuanya perlu persiapan gitu. Nah, kalau selanjutnya itu mau di Instagram, mau di YouTube, semua sekarang konten banyak orang banyak sukanya itu nonton video gitu loh. Sampai pada akhirnya banyak orang yang ketika ingin online, mereka ada yang cita-citanya pengen jadi YouTuber gitu, segala macam lah. Nah, ada 2 lah atau 3 motivasi orang sih kalau saya lihat untuk membuat konten, menjadi konten kreator, terutama di YouTube ya. Yang pertama iseng gitu. Kayak saya termasuk yang di kategori iseng, dalam artian juga karena ya bikin konten aja gitu. Yang kedua cari duit. Orang memang niatnya bikin konten di YouTube untuk cari duit. Dan yang ketiga berkarir. Nah, kenapa cari duit beda dengan yang berkarir? Saya membedakan. Karena yang berkarir itu dia benar-benar punya persiapan. Ya, apa saja persiapannya nanti kita bahas. Dan sedangkan yang cari duit itu kontennya banyak yang asal. Ada konten orang dia ambil, diupload ulang. Gitu. Yang penting dia dapat subscriber banyak, dapat penonton banyak. Kebetulan salah satu kerjaan saya adalah membantu YouTube itu sebagai YouTube Trusted Flagger Indonesia. Itu tugasnya adalah mencari konten YouTube yang melanggar community guideline, lalu dilaporkan ke YouTube. Nah, disitulah saya menemukan
banyak banget orang Indonesia ini, YouTuber Indonesia yang bikin konten hanya untuk cari duit, gitu. Mereka mengupload ulang konten bunuh diri. Sebenarnya itu melanggar peraturan YouTube atau community guideline istilahnya YouTube itu. Dan tugas saya adalah mereport itu, flagging. Dalam 1 bulan, sampai hari ini itu sudah berjalan, ini udah tahun keempat ya yang saya kerjakan. 1 bulan itu minimal kita dapat 200 konten yang melanggar. Orang-orang yang bikin konten hanya cari duit. Ya, misalkan konten pembunuhan, konten bunuh diri paling banyak. Tahun 2018 saya paling banyak dapat konten bunuh diri. Pernah dapat konten bunuh diri dalam 1 bulan itu sebanyak 140 konten. Bunuh diri langsung, jalan langsung. Ada yang motong nadinya, ada anak Indonesia yang putus cinta, lalu lompat dari Transmart di Lampung, ada perempuan bersaudara yang lompat dari apartemen di Bandung, dua saudara, ada yang kalah judi lalu lompat dari rumahnya ke ke kabel listrik di depan rumahnya, dan itu orang Indonesia upload itu live. Tujuannya apa? Cari duit. Yang banyak subscribernya gitu, banyak yang nonton, view-nya meningkat. Nah, akhirnya itu dari situlah saya menyimpulkan banyak banget ya orang Indonesia itu mendapat cari uang dengan cara begini, menyebarkan konten-konten yang sudah di flag ya, sudah kami flag, lalu besoknya akan ada lagi di channel orang lain lagi yang kontennya itu saja. Berarti kan konten buatan orang lain yang pertama diambil, diupload ulang kayak gitu, dan itu banyak sekali. Itu yang akhirnya saya menyimpulkan di YouTube ini ada orang yang selain iseng atau sekedar hobi bikin konten, ada juga yang hanya cari duit. Sepanjang tahun 2020 kemarin, total konten yang kami laporkan, karena saya bertiga di Indonesia ini, itu 5.000 konten yang melanggar peraturan. Itu konten-konten orang yang nyari duit itu. Nah, berbeda dengan orang yang berkarir. Orang yang berkarir itu, dia itu benar-benar serius mengelola konten YouTube-nya. Ya. Dia tuh akan mikir dulu, pertama ya ada mikir nomor 1 itu mau bikin video tentang apa, niche-nya apa, jadi spesifik. Ada yang bahas catur, ada yang bahas makanan, ada yang traveling, pokoknya intinya harus spesifik. Dia nggak akan bahas konten-konten di luar channel yang dia buat ini. Itu langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh vlogger yang memang mau berkarir di YouTube gitu. Yang pertama kali harus dipikirkan adalah spesifiknya, niche-nya, mau bikin video tentang apa, channelnya spesifik. Maka saya bilang di awal tadi, channel saya tidak termasuk contoh yang baik untuk dijadikan contoh monetize, contoh berkarir di YouTube, karena channel saya tidak spesifik, sama seperti blog saya, apapun yang saya suka, saya tampilkan di channel saya. Yang kedua, vlogger atau YouTuber yang memang niatnya berkarir, dia akan memikirkan juga, dia bikin konten buat siapa. Kalau tadi bikin tentang apa, lalu buat siapa? Audiensnya orang umuran kayak gimana, backgroundnya seperti apa. Yang ketiga, manfaatnya apa. Gitu. Ada orang yang bikin konten trik main game, ada orang yang bikin konten bagaimana cara menjadi YouTuber yang baik, maka isi kontennya tentang tips-tips membuat konten di YouTube. Kalau yang game, bagaimana tentang game terus isinya. Makanya banyak yang berhasil mereka, karena mereka fokus di situ. Yang keempat, ini yang juga penting, setelah kita tahu mau bikin apa, mau buat siapa,
manfaatnya apa. Yang keempat dan yang harus serius dilakukan adalah setting channel kita. Nah, setting channel kita apa aja sih? Ya, yang pertama itu nama channel tentunya. Nama channel ini akan menjadi brand kita yang akan kita promosikan. Ya, misalkan Bang HP tadi channelnya adalah HP gitu, maka itu harus di branding tuh. Ya, saya misalkan Matahari Timur atau ada juga teman-teman yang lain punya nama channel dan itu akan dijadikan bahan buat promosi. Nama itu penting, kalau bisa nggak usah diganti-ganti ya. Kalaupun mau diganti ya sekalilah, jangan sampai orang melihat ini nama channel kok berubah terus gitu. Kayak Deddy Kobusai kan itu aja gitu. Yang kedua logo atau icon. Channel kita juga harus kita siapkan channelnya ya. Yang lebih baik sih sebenarnya foto kita ya yang menjadi ikonnya. Ada juga orang kalau institusi biasanya logo organisasi ya. Cuma kalau buat yang personal biasanya sebaiknya foto kita, jangan avatar yang nggak jelas gitu. Itu buat yang kedua, logo atau icon channel. Yang ketiga, channel art ya atau banner. Di YouTube kan di channel kita atasnya ada banner tuh. Nah, itu kita juga harus bikin juga. Orang yang berkarir tuh dia akan bikin banner di atas channel YouTube-nya itu, gimana yang ketika orang lihat, oh inilah sebagai identitas channelnya dia, orang akan ingat ketika nanti kita bikin banner di Instagram, kita tampilkan, oh ini channelnya si A, saya hafal ini, makin lama akan ke sana. Yang keempat dan juga yang harus kita patuhi, jadwal upload, ya. Ini kita harus konsisten. Misalkan setiap hari Senin atau Kamis, atau cukup setiap hari Jumat gitu. Yang penting rutin. Ini YouTube akan melihat konsistensi kita. Ya, kita punya jadwal upload yang rutin dan kita siapkan terus, gitu, tertib gitu. Yang kelima, yang juga perlu adalah about atau tentang channel kita, deskripsi. Itu dituliskan di situ. Channel kita tentang apa, buat siapa gitu kan. Ya yang kaitannya dengan poin pertama tadi, tentang apa, buat siapa, manfaatnya apa. Itu di deskripsi channel YouTube kita juga harus kita tulis itu. Yang selanjutnya itu adalah dashboard. Channel kan kita ada dashboard tuh, dashboard channel, dan juga dashboard itu YouTube Studio yang buat kita mengelola video-video kita. Itu juga harus kita siapkan, harus kita manage itu. Makanya orang kalau mau berkarir di YouTube itu nggak bisa sambil lalu, harus benar-benar fokus dia ngerjain itu. Ya. Beberapa orang akhirnya nggak sanggup mengerjakan sendiri dan dia punya tim. Biasanya orang-orang yang berkarir di YouTube itu dia punya tim, ya, punya kameramen, punya editor, ya segala macam. Dia hanya menjadi selalu in frame, menjadi orang yang memang akan menyampaikan di dalam channel-channelnya itu. Ya kalau kerja sendiri akan repot gitu. Yang selanjutnya itu yang juga penting adalah SEO, Search Engine Optimization. Kita juga harus bisa menganalisis channel kita. Traffic yang orang-orang yang nonton channel kita itu seperti apa sih? Nah, disitulah di YouTube Studio kita bisa ngelihat analisis sumber traffic kita. Apakah misalkannya dari rekomendasi YouTube atau dari penelusuran, searching, orang nyari tentang keyword tertentu, misalkan keyword tentang gula batu atau tentang sinse di Glodok. Nah, maka akan dapat tuh, oh ini channel muncul. Nah, ketika orang klik itu berarti di situ nanti dianalisis akan kelihatan, oh ternyata orang datang, dia itu nonton channel YouTube kita berdasarkan pencarian dia. Ya, kayak gitu. Dan SEO ini ya harus dipelajari banget gitu. Banyaklah kalau kita di YouTube itu kita tinggal cari aja SEO YouTube. Nah, itu nanti pelajari lebih lanjut gitu. Yang selanjutnya yang juga penting itu alat. Ya, terutama alat yang paling penting untuk video adalah suara.
Kenapa suara? Ya, namanya juga audio video ya. Audio selalu disebut di awal, baru video gitu. Kadang-kadang kita bikin melalui HP, kita nggak mempertimbangkan suara kita, ada noise banyak banget di jalan, ya. Nah itu harus kita persiapkan banget, gimana kita punya tata suara yang orang ketika denger enak gitu. Kita sendiri kan malas banget kalau nonton video, aduh suaranya kok nggak jelas ya, jadi nggak dapat pesennya itu. Jadi itu penting, kita harus punya alat perekam video, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting suara kita terdengar jelas, audionya bagus gitu. Ada yang pakai headset kayak gini, ada yang headset Bluetooth, ada juga yang pakai mikrofon wireless kayak Rode, kayak Saramonic, banyak banget lah itu yang lebih punya modal ya. Ya karena intinya semuanya harus kalau serius berkarir ya harus punya modal, ini investasi gitu. Selain suara yang juga harus disiapkan adalah cahaya ya. Sebenarnya kan gambar itu yang sangat menentukan gambar itu bagus itu cahaya. Jangan sampai kita nggak paham bahwa kita butuh cahaya yang jelas gitu. Jangan sampai cahaya ada di belakang kita maka akan backlight, orang nontonnya nggak seru, nggak jelas gitu. Udahlah suaranya nggak jelas, gambarnya gelap gitu. Nah ini juga penting selain suara tadi adalah cahaya. Kalau masalah isi gambarnya itu tergantung kebiasaan kita juga, tapi tetap harus dipersiapkan. Biasanya blogger karir itu dia akan mempersiapkan materi. Jadi jarang yang spontan-spontan. Dia siapkan mau bahas apa materinya, syutingnya kapan, di mana, editingnya bagaimana. Setelah itu jadi diedit, disiapkan juga thumbnailnya di YouTube. YouTube itu kan ada cover ya atau thumbnail. Dia bikin itu thumbnail. Lalu nanti judulnya apa? Pemilihan judul juga perlu. Captionnya apa? Ya, di bawah judul. Hashtagnya apa? 3 hashtag lah minimal itu. Nah, ya itu yang harus disiapkan, dan untuk mempersiapkan itu yang kekuatannya biasanya teman-teman saya yang berkarir di vlogger YouTube itu adalah riset. Jangan sampai kontennya itu risetnya lemah gitu. Mau sederhana apapun konten yang serius kita harus punya riset. Misalkan mau membahas tentang terorisme yang sekarang lagi rame, ya jangan asal ngomong gitu. Kita harus riset dulu, kita harus belajar dulu seperti apa sih kelompok teroris yang ada, bagaimana tanggapan pemerintah dan segala macam, masyarakat, ormas kayak gimana. Itu harus kuat di riset gitu. Menurut saya sih itu ya yang perlu kita siapkan, yang saya tahu ya berdasarkan beberapa orang teman saya dan juga pengalaman saya, kalau kita mau bikin konten ya itu yang serius, apakah kita mau iseng aja hobi doang atau kita mau berkarir gitu. Kalau yang cari uang yang pertama, yang kedua tadi saya itu abaikan saja, lupakan. Banyak sekali itu masih sampai hari ini saya tadi menemukan konten anak remaja yang memutar-mutar temannya di pinggir kolam renang, lalu diceburin ke kolam renang ketika dia sudah pusing-pusing itu, akhirnya pingsan di kolam renang dan teman-temannya ketawa-ketawa gitu, hampir mati. Dan konten yang kayak gitu yang nonton jutaan, padahal itu konten iseng. Oke, miris juga saya ngeliat konten di YouTube itu, ya parah lah gitu. Jangan sampai kita punya generasi yang bikin konten kayak gitu. Ya kita harus bikin konten yang ya minimal bermanfaat lah buat orang-orang terdekat kita, gitu, atau buat relasi kita, ya. Teman-teman kita yang udah mau subscribe channel kita, tapi isinya asal-asalan, kan kasihan, nggak enak, gitu sih. Untuk di tulisan, di blog, saya pikir sama aja sih. Kekuatan kita harus ada di perencanaan dan riset, gitu. Nggak asal, gitu.
Selebihnya kalau masalah bahasa penulisan itu dengan kita rajin membuat baik itu konten maupun video maupun menulis, saya yakin pada akhirnya setiap orang akan punya gaya menulis sendiri atau gaya berbicara sendiri ketika konteksnya adalah video. Ya, dalam konteks menulis, setiap orang akan punya gaya sendiri dalam menulis. Kalau memang itu sering dia lakukan. Kayak gitu untuk sementara, Kak Juli kita. Oke, Kang MT, terima kasih atas sharingnya. Jadi mungkin saya rangkum dulu ya. Nah, silakan, 5 menit ya. Belum ada yang bertanya. Oke. Selesai Ini kumpulkan. udah rame nih yang join nih. Udah rame yang join. Ada Kak Lia, Bang Jogi, Cik Igu Rika, Kak Tepi, Nikania, Saura. Oke, ini tadi Kang MT menarik banget ya sharingnya tentang bagaimana sih kita kalau mau membuat konten, terutama di YouTube ya. Dan tadi tuh yang menariknya adalah tadi Kang MT apa namanya pekerjaannya itu yang untuk konten-konten yang tidak yang review. tidak layak. YouTube Trusted Flagger. Tulisannya gimana sih? YouTube Trusted. Trusted ya, yang terpercaya lah gitu. Flagger. Flag, bendera. Oke. Nah, jadi ternyata dari banyak yang diupload di YouTube itu ternyata di tahun 2020 itu ada 5.000 konten yang tidak layak ya. Terutama tadi katanya ada konten bunuh diri lah. Mungkin nanti itu saya ada pertanyaannya selanjutnya. Cuman pengen summary dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen membuat konten, kalau memang serius gitu. Jadi yang harus diperhatikan itu yang pertama, kontennya itu harus spesifik. Yang kedua, harus diperhatikan audiensnya itu mau siapa. Jadi kita udah tahu nih pada saat kita mau membuat konten itu untuk siapa gitu. Jadi nggak sembarangan siapapun gitu ya. Yang ketiga, kontennya itu harus bermanfaat. Terus harus ada logo atau icon channel. Terus ada bannernya supaya tahu gitu bahwa isi YouTube-nya itu apa sih gitu. Sorry ya kalau ada suara-suara itu suara Enrico lagi main game. Terus kita harus punya jadwal upload juga gitu. Jadi rutin gitu. Karena itu akan menjadi pertimbangan oleh YouTube gitu untuk di apa ya? Di monetize ya. Yeah. Nah, terus ada yang tadi namanya about. Ya, about atau deskripsi dari contoh lah kayak misalnya website kan itu pasti ada about-nya kan. Jadi itu sebagai deskripsi siapa sih dia yang buat konten itu gitu. Kemudian dashboard-nya harus diperhatikan. Kemudian ini ada juga SEO-nya ya. Ini juga akan menjadi topik kita selanjutnya ya, Bang HP. Iya, itu harus undang tuh orang yang jago SEO. Siapa? Encihani? Iya, Encihani. Iya, memang ya udah oke kok. Ya, jadi SEO ini untuk analisa sebenarnya siapa aja sih yang nonton channel kita ini gitu. Kemudian untuk sebagai review lah ya ke depannya apakah channel kita itu menarik atau enggak gitu. Kemudian yang penting lagi adalah tools atau alat. Ternyata alatnya tuh tadi saya pikir alat peralatan gitu ya. Ternyata alatnya adalah suara, cahaya. Tapi itu balik lagi tetap ke alat. Gitu kan. Suara dan cahaya. Kemudian harus tahu juga captionnya apa. Sorry. Captionnya apa, hashtagnya apa. Kemudian ketika kita membuat konten, ini sama kayak nulis blog ya. Walau sesederhana apapun harus kuat risetnya, bener sih gitu. Jadi kalau memang mau serius, ya itulah tadi langkah-langkah yang harus kita perhatikan gitu. Nah, next kalau teman-teman ada mau pertanyaan, silakan. Silakan. Bang Domen. Lanjutnya. Ayo teman-teman, mumpung ada pakarnya di sini. Wah, bukan pakar. Cuma suka bikin konten aja. Oke, aku duluan ya. Oke, Bang HP, silakan.
Bang MT, ini benar-benar ya ini satu hal yang luar biasa, bermanfaat ya. Karena memang tadi saya agak ini juga, oh iya benar juga, saya salah satunya ini yang mengupload video orang juga gitu loh. Tapi memang yang saya upload itu memang di bawah tahun ini ya, di bawah tahun 2020 ketika saya mulai aktif lagi bikin konten. Nah, yang jadi pertanyaan saya, untuk bisa konsisten, bisa spesifik, itu kira-kira Bang apa ya? Dari apa kita bisa menggali ya? Apakah sebenarnya ada satu keraguan gitu ya Bang ya? Keraguan, aduh ini benar nggak ya? Aduh nanti diketawain orang kali ya? Aduh ini kepedean kali ya? Selain ini ya Bang ya, selain tadi benar-benar ada device, ada alat ataupun ya supporting tools yang misalnya ada mic, ada kamera atau ada mixer segala macam lah gitu ya Bang ya. Nah, itu kadang bisa jadi membuat satu ini juga gitu loh Bang. Untuk memulainya itu mencari itu tuh polanya itu berat sekali bagi saya terutama ya. Makanya isi konten saya sebenarnya gado-gado. Ada video anak saya, ada video istri saya, ada ketika saya nge-host jadi ini di kombur acara ini. Nah, jadi belum terpola gitu Bang. Mohon kira-kira apa nih Bang? Apakah untuk memulainya itu loh Bang, itu masih berat sekali gitu Bang. Apa ada tips dan trik Bang? Ya, kalau gado-gado sama berarti sama saya. Saya juga gado-gado. Tapi gado-gado, beberapa teman saya sih sampai hafal konten saya itu. Nah, itu tuh Bang. Bahas apapun pasti ujungnya saya ada nyinyirnya. Gitu. Kayak ada yang kasih tahu, bahas keripik singkong kok ujung-ujungnya ngebahas FPI dan polisi gitu. Bahas ketoprak kok ujung-ujungnya bahas apa gitu. Selalu ada nyinyirnya. Karena memang saya ciri khas bahas apapun saya menyelipkan ada kritikan gitu, itu memang udah ciri khas. Nah, lalu apa sih bagaimana polanya biar kita spesifik? Kalau yang udah terlanjur gado-gado kayak saya, kalau saya memang nggak ya memang segala macam itu yang menurut saya penting, terutama tentang traveling. Sebaiknya sih apa yang jadi minat kita gitu. Misalkan kerjaan kita apa, ya itu aja yang dijadikan pentingnya adalah tentang gimana tips-tips marketing, tentang heli, gimana tentang heli ya. Orang nggak banyak tahu tentang heli, saja nggak banyak tahu tentang heli misalkan. Nah, itu bisa bikin tentang itu. Teman saya orang kopi, maka konten dia tentang kopi gitu, mengedukasi orang tentang gimana sih ngopi yang enak gitu, cara meracik kopi segala macam. Lebih ke kalau saran saya mendingan lebih ke yang kita kuasain apa. Kita paling menguasain tentang apa? Pengalaman kita tentang apa? Memotivasi orang, ya itu saja yang akan di kedepannya kita fokuskan. Yang konten sebelumnya ya biarin aja, jangan dihapus. Rugi juga dihapus itu. Iya, gitu sih. Lebih ke ini. Kita menguasai tentang apa, ya itulah yang harus kita share ke YouTube. Gitu. Eko ya suaranya. Iya. Ada kickback kayaknya deh. Iya. Gimana Bang HP? Sip Bang. Terus satu lagi nih Bang, sebelum ini Bang ya. Tadi kan di ini kebanyakan kayaknya kita tadi ngebahas di YouTube. Kalau di IG seperti apa ya Bang ya? Ini kayaknya IG juga kalau dulu ada pet ya Bang ya. Tadi sempat Bang MT sempat sebutkan pet. Pet itu identik dengan orang ngupload makanan, ngupload yang
apa ya, traveling seperti itu ya Bang ya. Dulu itu pet itu. Saya senang banget tuh. Apalagi pas bulan-bulan puasa, waduh, tuh banyak yang ngupload makanan, minuman segala macam. Tuh saya happy banget tuh dengan pet ini. Nah, tapi ternyata pet udah kalau nggak salah dibeli sama Facebook ya Bang ya. Ya, ada Dibeli sama selesai lah. Instagram. Dibeli sama Instagram dibeli sama Facebook. Nah, untuk di Instagram itu Bang, itu juga sebenarnya orang bisa mengenerate uang juga gitu ya dari Instagram ini ya. Ketika orang melihat followernya sudah banyak, kemudian ya dia mungkin bisa endorse barang, endorse apa segala macam. Nah, itu juga Bang, apakah triggernya sama nih Bang antara Facebook dengan Instagram? Karena kalau di Facebook kayaknya belum ada ini deh, belum ada orang bisa mengenerate uang kecuali Facebook ini ya, Facebook Ads yang dia hanya ini aja kayak SEO-nya lah gitu ya Bang ya. Nah, apa nih Bang tips di untuk Instagram itu apa nih Bang? Ada nggak Bang supaya bisa ini juga Bang berkembang? Iya, kalau Instagram memang juga rame. Instagram itu berarti ada dua tipe video yang akan kita buat. Yang pertama adalah buat di feed. Di feed itu yang dibatasi 1 menit ke bawah. Yang kedua di IGTV. Di IGTV itu 15 menit ke bawah gitu. Di atas 15 menit belum bisa kita upload di IGTV itu. Di atas 15 menit. Nah, berarti kan sekarang kita yang ke feed dulu deh, karena orang banyak nonton di feed. Tantangannya kalau menurut saya di Instagram itu gimana kita bisa bikin video iklan. Kebetulan saya juga bikin yang kayak gitu-gitu. Video iklan yang hanya di bawah 1 menit orang bisa suka nonton iklan itu gitu. Lebih ke teaser sih. Misalkan saya bikin konten agak panjang di YouTube, itu teasernya suka saya taruh di Instagram saya yang nggak full, cuma 1 menit gitu. Dulu awalnya kayak gitu, bikin ya potongan-potongan, istilahnya teaser lah gitu. Atau bikin video yang memang benar-benar inspiratif tapi hanya 50 detik. Ini tantangan menarik gitu. Dan ya makin lama makin bisa kita kalau kita sering melakukan gitu. Yang jelas bedanya di situ, gimana kita bisa membuat video yang singkat tapi orang suka nontonnya berulang-ulang gitu, atau orang bisa mau nonton lanjutannya di YouTube kita gitu. Lalu di IGTV pun kalau saya sih sebenarnya di IGTV hanya menampilkan apa yang di YouTube saya yang di bawah 5 misalkan di YouTube saya 18 menit, maka akan saya edit lagi khusus buat IGTV karena IGTV di bawah 15 menit gitu. Kenapa saya tampilkannya sama yang di YouTube dengan yang di IGTV? Karena memang ternyata kalau saya menganalisis channel saya, penonton YouTube saya berbeda dengan penonton IGTV saya, orang yang beda gitu loh, bukan orang yang sama gitu. Ada orang yang sukanya nonton di IGTV, ada orang yang sukanya nonton di YouTube. Makanya saya bikin 2, bahkan di Facebook kadang-kadang gitu loh. Lebih ke situ sih perbedaan tipe videonya gitu. Gimana bisa lebih singkat kita bikin. Gitu Bang HP. Oh, berarti inline ya Bang ya. Jadi memang kita di Facebook, IG, kemudian di YouTube, Instagram dan Facebook itu memang semuanya ada apa ya, kayak terintegrasi ya gitu ya Bang ya. Cuma bedanya di cover. Kalau buat di cover di YouTube itu kan kita 16:9 ya. Landscape. Ya, thumbnailnya ya, thumbnailnya. Kalau di IG, buat di IG feed sebaiknya yang square. Kalau di IGTV ya harus yang potret. Gitu. Kita nyiapkan juga tuh thumbnailnya. Ya gimana bikin thumbnailnya? Sekarang mah gampang banget orang bikin thumbnail. Cukup pakai Canva. Bisa. Tinggal bikin Canva.com. Canva.com aja. Saya juga pakai Canva aja. Udah males tuh gara-gara ada Canva, buka Photoshop, buka Corel Draw gitu. Yang penting thumbnail itu penting banget. Siap. Gitu. Jangan sampai
kita asal upload video kita di Instagram, yang video misalkan awalnya gelap, maka tampilan di feed kita ya akan hitam aja. Makanya sayang, lebih baik kita siapkan thumbnailnya, covernya. Nah, orang dari cover akan, ngelihat tulisannya apa, judulnya apa. Itu sih. Dari situ bisa menginiin orang untuk ini ya Bang ya. Iya. Merangsang orang untuk Eye catching ya. lah, orang akan lihat, ini apa nih? Keren juga nih covernya gitu kan. Oh, judulnya ini. Iya. Thumbnailnya keren, judulnya keren, ya orang mau nonton. Gitu. Siap. Terima kasih Bang MT. Informasinya sangat berguna. Ya, sama-sama. Ya, Bang HP. Terima kasih. Kang MT, kalau yang tadi tuh, maksudnya kayak di IG tadi tuh, yang teaser itu, berarti itu kita bikin yang baru lagi hanya untuk mempromosikan yang ada di YouTube kita gitu ya? Iya, kalau udah kita rencanain sih biasanya udah sekaligus ketika kita bikin. Di proses editingnya itu kita biasanya bikin yang untuk versi IG nih potongan-potongan menariknya kayak gitu sih. Itulah pentingnya perencanaan tadi, persiapan syuting. Iya sih. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Nanya. Kak Dina. Apa nih? Kak Dina. Maaf ya. Oh iya, silakan Kak Dina. Maaf ya terlambat, baru 5 menit. Nggak apa-apa. Bang Matahari Timur. Siapa? Panggilannya Bang MT. Iya. Hai Bang MT, salam kenal. Salam kenal. Bang, jadi gini ceritanya. Saya kan sebenarnya tahu YouTube ini kan udah lama. Jadi 2017 saya coba untuk ikut-ikutan gitu. Sekedar untuk album video aja gitu. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang gini, ini kayaknya statusnya ini kok kayaknya bagus-bagus. Coba aku masukin ke WA-nya YouTuber Indonesia, katanya gitu. Terus aku bilang, aku bukan, maksudnya YouTube-nya aja yang nonton minus gitu kan. Nggak apa-apa katanya, kayaknya story-story kakak menarik-menarik katanya gitu. Terus aku dimasukin lah ke grup itu. Ya, terus aku coba lagi apa ya konten yang mau dibuat gitu. Nah di sini barusan aku lihat konten yang aku taruh 3 minggu yang lalu, kebetulan jadi banyak nih konten edukasi. Nah yang paling banyak dilihat itu justru yang ada hubungannya dengan gosip. Jadi ini aku buat tentang Kaesang waktu itu ya, yang dia mulai Kaesang. Yang nonton ini ada 51.000. Wow, keren. Jadi keren. Bukan keren, justru aneh. Padahal apa gitu ya? Cuman jadi gini Bang. Jadi Kaesang itu jadi gini, gimana caranya supaya aku nggak menggosip gitu. Aku kan takut dosa juga gosip-gosip gitu. Jadi aku buatlah waktu itu konten Kaesang. Jadi Mama Kaesang marah dengan mohon maaf ya, jilbabnya si perebut pacarnya anaknya gitu kan. Nah terus aku bilang jangan salahkan jilbabnya, itu individunya gitu. Nah ternyata ada 51.000 yang menonton. Nah aku kaget gitu, maksudnya gini, apa sih menariknya kok gosip? Jadi aku coba upload yang lain, yang nggak gosip malah yang nonton 10, 20 gitu kan. Nah jadi gimana Bang, apakah kita memang harus, misalnya gini, orang memang harus gosip itu baru bisa menarik orang, misalnya untuk aku ya, untuk di YouTube-ku, atau aku alih aja gitu. Aku pengennya gosip tapi mengedukasi. Maksudnya kalau ada yang salah, aku ingin meluruskan gitu. Tapi apakah itu terus yang harus kupertahankan, atau aku coba-coba lagi konten yang lain? Ya kalau orientasinya pengen banyak, ya kita kan happy ya, banyak yang nonton bagaimanapun ya. Aneh. Iya. Ya faktanya memang orang Indonesia suka gosip, suka nonton gosip. Makanya tayangan-tayangan entertainment kan laku banget di Indonesia tentang artis, bahkan sampai siaran langsung lamaran aja yang nonton banyak banget itu.
Kayak gitu. Saya juga kadang-kadang mikir, kok orang mau ya nonton siaran lamarannya Atta Halilintar Iya. kayak gitu. Tapi itu kan orang Indonesia faktanya kayak gitu, suka gosip. Tapi ya tinggal gimana aja tadi Kak Dina, kan tadi ada pesan yang disampaikan, jangan lihat jilbabnya kan gitu. Kan kayak gitu. Walaupun masuknya dari gosip, dari gosip, dari tentang kehidupan seseorang, setidaknya ada kemasan-kemasan pesan moralnya. Oh, jadi itu tetap aja kita poles dengan pesan moral itu ya kayaknya ya? Iya, kalau happy di situ dan ternyata banyak yang nonton di situ ya silakan, nggak apa-apa. Selama tidak mengumbar privasi orang, kan kayak gitu. Karena penting banget. Okay. Jadi Bang, terus gini, pernah waktu ngupload tiba-tiba kolom komennya nggak bisa dibuka gitu. Berarti yang salah, berarti aku harus belajar lagi. Itu untuk belajar memaintain YouTube itu dengan benar itu gimana sih Bang? Memaintain YouTube dengan benar. Ya maksudnya gini, aku mengupload terus tiba-tiba nggak bisa orang komen. Artinya kan ada yang salah dengan yang dipencet-pencet itu. Ya, setiap kita upload konten itu ada opsi di ketika next itu mau kita public atau tidak, itu ada enable comment atau disable comment di situ. Bahkan di konten di YouTube sekarang kan ketika kita upload, YouTube udah ngasih opsi duluan, apakah konten kita buat anak-anak atau bukan. Iya. Nah, kayak gitu. Kalaupun bukan buat anak-anak, misalkan kalau saya ketika bikin konten yang itu anak-anak nggak saya izinkan, maka selain saya pilih itu bukan buat anak, saya juga pilih batasan usia. Setelah itu kan ada opsi batasan usia. Ketika saya pilih opsi batasan usia, maka anak-anak nggak akan diizinkan sama YouTube untuk membuka konten saya itu, gitu. Oke, satu lagi boleh ya Bang? Maaf ya, baru masuknya banyak nanya. Bang, kan kata orang dari YouTube itu kita bisa dapat penghasilan. Nggak tahu ya tadi udah dibahas atau belum? Iya. Nah, itu biasanya kita harus punya berapa viewer atau ada syarat-syaratnya nggak? Ada. Yang pertama WNI. Oh, enggak. Enggak. Kebetulan aku WNA ini kayaknya. Apa? WNA ini. Iya. Ya, syaratnya itu standarnya kita sudah punya 1.000 subscriber. Dan kedua, sudah 4.000 jam tayang dalam 30 hari terakhir. Udah 1.000 jam tayang. Oh, maksudnya biar yang ngobrol itu muncul ya? Tuh, siapa tuh yang mau? Ricarta, tutupkan dulu Bang ininya, voice-nya. Gitu. Kenapa Bang? Gitu. Nggak jelas. Jadi yang pertama adalah 1.000 subscriber. Kalau sudah 1.000 subscriber, maka nanti YouTube akan kirim email ke kita selama kita sudah 1.000, maka Anda bisa melanjutkan dimonetize, tapi syaratnya sudah ada 4.000 view jam tayang ya, gitu. 4.000 jam tayang, orang nonton sampai 4.000 gitu, bukan 4.000 view orang ngeliat gitu, tapi orang nonton mantengin video kita itu ya sampai 4.000 jam gitu dalam 30 hari itu. Gitu. Beda dengan view gitu. Kalau view kan kadang-kadang orang cuma nonton ya sekilas buka aja. Sekilas buka nggak menarik, tinggalkan kayak gitu. Tapi orang mantengin video kita dan itu yang dinilai, itu yang dihitung sama YouTube. Dua kategori, dua syarat itu aja sih sebenarnya cukup gitu. Nah, selanjutnya ya tinggal apa yang tadi saya jelaskan tentang preparing apa yang kita mau buat di channel kita. Oke. Ya, terima kasih Bang. Makasih ya. Kang MT, mungkin aku boleh nambahin ya. Karena mungkin tadi Kak Dina terlambat. Jadi tadi yang tentang bagaimana apa sih apa memang harus diteruskan yang edukasinya atau mau yang mana gitu. Karena memang seperti tadi dibilang Kang MT, itu kalau orang Indonesia itu yang aneh-aneh yang disukai gitu. Jadi kalau mau tahu di 2019 itu konten YouTube yang paling disukai itu adalah hal-hal yang sedih
atau berbentuk kesedihan, itu dia banyak yang suka gitu nontonnya. Makanya tadi konten-konten bunuh diri itu banyak diupload di 2020 gitu. Kemudian kayak siapa namanya yang gamers itu deh tadi, PewDiePie, dia tuh isinya cuman game aja, bagaimana main game, triknya segala macam, tapi tuh viewersnya banyak banget karena dia konsisten seperti tadi kata RT. Jadi itu konsistensi kita mengisi konten dan memang niche-nya gitu, jadi memang spesifik, terus konsistensi sama ada manfaatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau channel kita itu dilihat orang atau dikenal orang, itulah poin-poin yang harus kita jaga gitu. Gitu sih kira-kira. Benar nggak Kang MT? Apa jadi aku yang jelasin ya? Kang? Ya betul. Gitu sih. Karena Kak Dina tadi telat, jadi dia kan nggak dengerin tadi. Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya Mas MT, kalau mau melihat jam tayang itu dari mana ya? Bang Domen suaranya kecil. Kali Bang. Hah? Kecil ya? Iya Bang Domen. Halo? Sudah gede nggak? Sudah. Pertama itu tentang masalah jam tayang ya, itu dilihat dari mana ya? Kita bisa lihat di channel dashboard kita, ya. Akan kelihatan itu di, kalau saya kebetulan pakai install TubeBuddy. Kita akan kelihatan tadi di YouTube Studio. Saya lagi nyari nih di setting. Bentar. Di channel kita tuh kelihatan sih di analitik. Kita buka channel kita, dashboard, analitik. Di bagian analitik. Nah, jadi kalau kita buka YouTube kita, channel, ada di bagian menu di paling kiri itu, ada dashboard, konten, playlist, analitik. Nah, di situ kita bisa lihat watch time-nya, ya. Ada view, ada watch time, ada subscriber, gitu. Di situ kita bisa lihat. Ini saya kayak gitu. Halo? Ya. Bang Domen. Ya. Di channel, di dashboard ya, channel your channel atau channel kita, itu ada di sebelah kiri, ada analitik. Nah, di situ kita bisa lihat. Gitu, analitik, bagian analitik. Harus diinstal dulu YouTube Studio-nya. Oh, Ya. dari YouTube Studio ya? Iya, YouTube Studio. Di YouTube. YouTube Studio. Nanti kelihatan analitiknya. Gitu. Kalau mau lebih dalam lagi, kita bisa install itu tambahan, saya tulis di chat ini, namanya TubeBuddy. Oh. Nah, TubeBuddy ini adalah tools tambahan yang bukan buatan YouTube, tapi bisa membantu kita menganalisis konten kita. Ya, misalkan ketika kita mau mengupload sebuah konten, SEO-nya itu akan terbantu dengan kita menginstal TubeBuddy. Misalkan keyword kita apa ya? Misalkan kita mau membuat cara membuat dalgona gitu. Wah, kita akan lihat, oh ternyata
Dalgona ini yang bikin konten tentang Dalgona udah berapa ribu orang dan tingkat persaingan kontennya tinggi atau rendah gitu loh. Dan berapa banyak orang yang cari. Nah, itu bisa kita lihat dengan adanya TubeBuddy itu. Ya, itu Oke. masuknya ke bagian SEO sih. Ya, jadi pentingnya di TubeBuddy itu adalah analitiknya itu. Ketika kita mau membuat konten, kita mau upload konten, deskripsinya juga apa, itu di TubeBuddy itu dikasih panduan lah kita istilahnya. Panduan. Keywordnya apa yang pas ya? Kita cari dulu keyword apa. Oh, ternyata persaingannya cukup ketat nih dengan keyword ini. Kita cari keyword yang lain deh coba. Nah, nanti TubeBuddy ini akan merekomendasikan keyword-keyword yang memang agar konten YouTube kita akan persaingannya masuk ke dalam persaingan trending di YouTube gitu. Itu gratisan TubeBuddy itu, gitu. Iya. Terus gini, Gimana Bang Domen? udah saya download itu YouTube Studio, YouTube Studio, kalau bisa ditambah TubeBuddy, ya. aplikasi TubeBuddy ya. Dan TubeBuddy. Itu dua itu aja. Itu kalau itu akan terbantu SEO kita. Cuma saya tidak menguasai SEO. Di sesi selanjutnya harus diundang itu Cihani. Yuk. Iya, memang rencana mau undang Cihani sih kemarin sampai di lobi ke Bandung itu. Wah, mantap. Gile buat kombur itu sampai bela-belain ke Bandung. Enggak lah, ya, itu kan sekalian ece-ece aja itu biar lebay. Oke. Mas. Terus ini Mas mau nanya. Ya. Kan sering juga ya saya perhatikan di YouTube itu ya. YouTube collab itu bagaimana itu ya? YouTube kolaborasi. Oh. Itu bagaimana caranya ya? Maksudnya kolaborasi dengan konten kreator yang lain ya? Ya saya sih kurang paham ya apakah misalnya gini, saya dengan Le Hardy nih punya kan bikin konten kolaborasi. Nah, itu prosedurnya itu bagaimana ya? Ya sebenarnya itu kan tinggal kita kolaborasi bikin konten, kita mau bikin caranya. Ya sama seperti awal tadi, kita rencanakan mulai dari channelnya. Kalau dari awal sih lebih enak tuh. Yuk kita collab nih Kombur IK5 misalkan, kita bikin konten YouTube yang spesifik tentang misalkan apa yang orang nggak banyak tahu tentang Medan misalkan. Nah, bikinlah channel itu dan kolaborasi tim itu kayak gitu, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu harus bikin konten di situ. Atau yang kedua, kita bisa bergabung dengan yang namanya YouTube konten kreator. Ya, kita nanti itu ada grupnya di YouTube itu, YouTube konten kreator. Kalau mau kolaborasi dengan orang yang nggak kita kenal, gitu. Tapi kalau untuk kolaborasi sesama teman, ya stepnya sama aja dengan kita bikin konten sendiri sebenarnya sih, gitu. Itu kan bikin channel bersama. Kalau saya nggak salah paham maksudnya kayak gitu nggak ya? Ya, yang sering saya perhatikan sih di TV ya seperti itu memang sih. Contohnya kayak yang ini yang lagi terkenal dari Sumatera Utara itu Tandika dan Eben. Nah, mereka kan kayaknya mau diajak collab sama Kapten Penerbang Edwin. Oh, iya. Nah, itu bagaimana itu? Oh, biasa itu berarti dua channel yang kolaborasi. Ya itu sih bisa kerja sama di situ. Tujuannya untuk saling ini sih, saling support, berbagi ini kan. Dengan kolaborasi berarti kan kita akan berbagi nantinya subscribernya channel A akan kenal channel B. Begitupun sebaliknya. Keuntungannya di situ sih dengan content collaboration itu. Ya. Begitu. Dua. Seperti ini umpamanya saya dengan Mas MT lah ya. Iya. Kita berdua ini berbincang-bincang ya, membahas apa gitu. Itu bisa dikatakan collab. Collab Bisa. Ya? Dengan kesepakatan kita
kita share di channel kita masing-masing yang kayak gitu. Oh. Nah itu Bisa. kalau umpamanya kita share di channel kita masing-masing, Mm, ada yang saya dengar ya, katanya itu kan ini kan semua berbasis data internet ya. ya, Jadi kan YouTuber akan tahu video ini pertama sekali disiarkan oleh siapa dan di iya. mana. Mm, Nah, jika umpamanya Mas MT duluan menyiarkan, baru kemudian saya, mm. apakah nanti video yang saya share di channel saya itu akan diblokir atau gimana tuh? Oh tidak, tidak diblokir ya. Hmm, Karena kan memang itu dua channel yang kerjasama ya. Itu nggak akan diblokir selama orang nggak melaporkan ya. nah itu YouTube tahu dari mana bahwa kita berdua ini kerjasama dalam hal bikin video itu. Sebenarnya kalau YouTube itu kan nggak mikirin kita, dia nggak tahu kalau kita tuh kolaborasi. Dia yang penting banyak orang yang nonton channel di channel mana. Buktinya yang sebagaimana tadi saya singgung di awal, sebentar saya nyolokin. Ternyata saya Ya, powernya belum saya colok. eh yang tadi lah yang saya bilang di awal, konten-konten yang melanggar peraturan YouTube saja itu ratusan orang upload ulang gitu. mm-mm. Dan YouTube kalau kita nggak melaporkan dia nggak tahu gitu. Oh, Gitu. Jadi selama nggak ada yang melaporkan sih aman saja gitu. oh gitu. Jadi selama tidak ada orang yang melapor ke YouTube, itu video itu akan aman ya. Aman gitu, aman gitu. Iya, iya. YouTube akan tetap mempertahankan itu. Soalnya Itu pernah baru saya bersikap itu kalau ada yang nemu, report. soalnya saya pernah nemu video tentang kampung halaman saya Mm-mm, di Tapanuli di Facebook. mm-mm, Nah, jadi saya copy, saya bikin di YouTube saya. mm-mm. Padahal situ sudah saya bikin permintaan minta izin gitu. Iya, Nah, mungkin orang yang keberatan kali mungkin. langsung hilang. Iya, berarti orangnya melaporkan itu. Padahal udah ada kata minta izin. Iya, melaporkan. Itu ketika itu hilang biasanya ada email, Nggak Bang. ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada masuk pemberitahuan. Oh, gitu ya. Saya tahunya itu, saya kan biasa itu setiap bulan ya. Mm-mm, Itu saya menginventarisir data video yang saya hasilkan, mm-mm, terus saya menginventarisir perubahan, misalnya dari video A itu pada saat tanggal 1 bulan 4, misalnya penontonnya 500 orang. Nah, mm-mm, pada saat tanggal 20 udah 1000 atau 1500, nah itu saya analisa. mm-mm. Nah, jadi pada saat saya melakukan hal seperti itu, tiba-tiba ada satu video itu hilang. Hilang. Ya. Makanya di situ saya berasumsi berarti orangnya keberatan. Iya, bisa jadi itu dilaporkan. Cuma biasanya YouTube itu tertib ketika ada konten kita yang dilaporkan ataupun ada konten kita yang misalkan kita pakai back sound atau musik yang punya lisensi, itu kan dia akan email kita gitu. Oh, selama ini aman-aman aja, bersih. Aman ya. Di spam nggak ada, di email di spam. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wah, itu termasuk mestinya ada biasanya itu. Makanya saya heran kok itu video bisa hilang gitu. Kayak saya pernah ketika saya sedang bikin konten pembukaan kegiatan di sebuah daerah dulu di Aceh kebetulan, pembukaan acara, ada lagu Indonesia Raya, sedang lagu Indonesia Raya itu di ruangan tersebut. Lalu saya upload, akhirnya saya kena teguran bahwa lagu Indonesia Raya itu punya lisensinya itu ke si A gitu kan. Padahal itu adalah rekaman di ruangan yang sedang ini lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Oh. Saya pernah kena teguran itu. Kalau saya justru seperti itu, kalau video yang di YouTube misalnya masih mentah ya, kan hasilnya kita masukkan dulu ke KineMaster. Nah, jadi data mentah dari KineMaster ini kita oper lagi ke YouTube, ke Facebook. Nah, kadang itu langsung disenyapkan sama YouTube, sama Facebook.
dengan catatan bahwa musik ini Iya, telah disiarkan di beberapa Copyright. negara ini. iya, betul, copyright. Nah, jadi Gitu. cuma Anda doang yang bisa mendengarkan musik ini full. Benar. Kalau YouTube emang langsung mensenyapkan, Facebook gitu. Tapi kalau YouTube tidak dihilangkan, cuman kita dikasih warning gitu. Cuma nggak disuruh dihapus juga, cuma dikasih tahu sama dia apabila konten kamu ini dimonetize, maka uangnya akan masuk ke yang punya copyright, gitu, bukan ke saya, gitu. Nah kebetulan saya nggak monetize, ya biarin aja, gitu. Toh itu saya sedang bikin video pembukaan kegiatan kok di pemerintah di Pemda Aceh dan semua sedang nyanyi lagu Indonesia Raya, akhirnya kena itu, ya sudah biarin aja, gitu. Iya. Nah ini satu lagi Mas, mau Mm-mm. teringat tentang konsistensi kita Mm-mm. memilih bahan yang bisa divideokan. Nah, saya sih sama seperti kayak si Mas ya, gado-gado ya isi Iya. YouTube saya. Karena saya terus terang kalau dalam hal untuk menciptakan sebuah video itu, saya mesti mikir panjang, Mm-mm. mengingat aktivitas saya di rumah. Jadi kadang saya kalau ketemu benda apa, tiba-tiba udah langsung saya shoot. Mm-mm. Nah, jadi kadang saya bikin jadi seperti vlog. Mm-mm. Nah, terkadang saya juga curi-curi, umpamanya kalau istri lagi masak apa, saya pura apa itu saya videokan. Nah, begitu ketahuan langsung marah. Akhirnya videonya saya hapus. Nah, Iya. itu gimana tuh Mas mengatasinya itu ya? Iya. Karena saya lihat tuh kayak di TV itu ya, kayak ada itu di YouTube itu keluarga Marpaung. Iya. Oh, itu Ya bagus kan? tuh. Yang orang Batak dengan orang luar negeri itu. Mm-mm. Kayaknya konten mereka itu tentang makanan melulu kan? Mm-mm. Ya sebenarnya kan kalau orang yang di dalam video kita keberatan, ya kita juga nggak bisa upload juga, gitu. Iya. Itu yang tadi saya bilang, privacy gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang ada dalam video kita sih nggak keberatan, gitu. Tapi bagus konten-konten kayak gitu tuh, kalau bisa direncanakan lebih matang aja, dijelaskan gimana tujuannya. Ini akan keren kalau kita konten kita ini akan banyak yang nonton, ini menarik karena unik kan gitu. Orang kan suka yang unik-unik. Iya. Gitu. Mendingan lebih baik diajak berkolaborasi istrinya. Susah Mas. Jadi saya kebanyakan itu video itu ya kalau umpamanya Candid. umpamanya ya maaf ya, kebetulan saya orang Batak, jadi kalau ada acara-acara budaya Batak itu saya shoot. Nah, ini mau minta saran Mas. Kadang kan di dalam suasana acara itu kan suara itu ada feedback ya. Iya. Ada nggak alat khusus yang bisa merekam? Yang jadi dia suaranya itu bisa lebih bagus, halus atau mendekati aslinya di dalam gedung itu. Kalau kita nggak terhubung dengan sound engineer itu sih, biasanya saya membackup, selain saya merekam dengan kamera saya atau HP saya yang satu, saya merekam audionya saja ya di HP yang satu lagi, atau saya punya yang namanya buat wawancara kan, MP3 recorder. Terus saya taruh dekat mixer atau dekat speaker, atau yang memang akan bagus lah suara di situ, konsisten gitu. Biasanya saya titip di situ ke orang sound engineer, tolong dong ini saya mau ngeram audionya saja di sini. Nah, sedangkan gambarnya ya saya jalan-jalan. Nanti ketika di proses editing hasil videonya ini saya mute audionya, saya hilangkan, lalu pakai video yang rekaman tadi, digabung, itu akan lebih bagus. Gitu. Oh gitu. Iya, harus ada backup audio. Gitu. Karena memang kalau pakai yang langsung kan ya noise banget lah gitu. Iya, kadang sengau gitu. Sengau ya. Saya sendiri yang membuat video juga kan kadang aduh kenapa sih? Iya. Amat. Kalau saya biasanya gitu, saya akali dengan saya merekam audionya, ada backup audio. Nanti di proses editing itulah kita pakai audio yang backup itu. Gitu. Oh. Gitu. Atau kadang-kadang ketika tidak
benar-benar tak tertolong dengan audio rekaman, saya akan dubbing ulang. Saya akan ngerekam suara saya di rumah ketika itu senyap. Saya akan ngomong ulang dengan narasi. Ini adalah sebuah kegiatan apa, bla 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 bla. Kita ganti dengan itu, dengan narasi. Wah, kalau saya untuk mengekspor narasi seperti itu kadang macet di tengah jalan. Ditulis, Bang. Hah? Ditulis, tinggal baca. Pernah saya Gitu. tulis, ya Mm-mm. kan? Pernah saya tulis. Ya, kadang ya kita namanya sok apalah ya, Mm-mm. sok pintar gitu ya. Karena kan kita tulis sambil menghafal kan, karena Mm-mm. apa yang ada di benak kita itu yang kita tuliskan kan. Nah, Mm-mm. tiba-tiba saya lupa titik atau koma gitu ya, Mm-mm. langsung tek mati situ kan. Ya, Waduh, nah ini akhirnya saya buang tuh videonya aduh sayang. karena saya hapus audio visual saya itu nggak bisa. Mau saya ulangin data mentahnya udah rusak Iya, iya, iya. gitu. Iya sih, tapi penting banget sih backup audio itu kalau buat saya ya. Pengalaman saya di situ di tempat yang outdoor, misalkan di sebuah gedung juga atau di mana pokoknya ketika kita ngerekam kita tes dulu. Saya biasanya ketika ngerekam saya tes, wah suaranya jelek nih ternyata, ya udah keluarin buat backup sound gitu. Itu ya harus izin sama orang yang memang menguasai sound di sana, operatornya. Saya biasanya izin karena Iya, demi suara yang bagus iya, gitu. ya bolehlah Mas MT lihat YouTube saya. Apa Chef dong? Franco Seba namanya. Franz? Ketik aja di sini nanti di message. Ya di chat, ditulis Di di chat aja. sorry. Oh, dicek aja ya. Heeh. Oke deh. Oke deh. Ya, Oke, Bang Domen. Oke, Oke, udah. thank you Kang MT. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin aku dulu deh nanya. apa tuh? Kang MT, ini kan tadi pada saat di awal ada sharing tentang konten-konten yang Melanggar. apa sih yang melanggar itu. Mm. Tadi kan tentang bunuh diri itu maksudnya 140 konten itu beda-beda orangnya gitu atau diulang Beda-beda. lagi beda-beda. Jadi memang beneran ada 140 orang yang bunuh diri gitu ya? Enggak, bukan. Maksudnya? Gitu. Konten bunuh dirinya ya ada 33 gitu. Cuman Dalam berbagai versi. konten yang satu yang ini konten misalkan yang bunuh diri yang lompat dari gedung Transmart di Lampung itu yang upload video itu 20 orang. Oh kan. gitu. Yang konten bunuh diri Apartemen. lompat ke tiang listrik atau yang di apartemen ada 30 orang. Kayak gitu. Gitu. Di konten channel dan yang nonton banyak sekali itu, semuanya itu. Gitu. Jadi mereka malah divideokan ya, bukan ditolong gitu ya? Bukan, divideokan gitu. Tapi videonya keren gitu. Ya Allah, tuh orang nekat banget ya bunuh diri tapi divideoin tetap. Itu gila tuh orang gitu. Tapi divideoin dan diupload sama dia di channelnya dia. Iya, Gitu. maksudnya tuh kok anehnya tuh kan oke lah yang bunuh diri mungkin dia nggak bisa nolong. Tapi Iya. yang dia bunuh diri dengan cara motong nadi misalnya itu kan bisa ditolong bukan divideoin. Enggak, kalau itu yang bunuh diri di motong nadi itu memang orangnya yang memang live di YouTube, pernah ada itu. Oh, dia gitu. sendiri. Dia live di YouTube lalu diambil sama orang, di download lalu di-upload ulang lagi sama orang lain. Tapi orangnya mati gitu. Mati. Oh gitu. Nah, kalau menurut pendapat Kang MT sendiri ya, karena kan pada tahun 2019 itu maksudnya gini, sebenarnya kan aku tidak di dunia marketing lagi ya sejak 2017. Jadi itu lebih ke dunia sales. Tapi karena masih berhubungan erat sama teman-teman dari brand, dari marketing, itu banyaklah mendapat insight dari mereka. Jadi katanya mereka itu 2019 itu ternyata konten-konten yang disukai itu adalah konten-konten yang suram. Jadi contoh misalnya kayak bunuh diri, kemudian orang yang depresi, kemudian yang kayak dia misalnya broken home segala macam itu. Nah, kalau menurut Kang MT sendiri
perspektifnya kenapa sih yang disukai seperti itu gitu. Kalau tadi kan misalnya kata Kak Dina gosip itu kan memang dari dulu semua orang suka Iya. gitu. Tapi kenapa konten suram yang disukai gitu? Kalau kenapanya justru itu jadi pertanyaan saya, sampai saya akhirnya menghubungi seorang teman yang memang dia itu sosiolog, ya. Saya kasihlah data report saya yang bulan tersebut yang banyak banget. Saya tolong dong nih analisis kenapa ya anak-anak Indonesia tuh suka banget jutaan orang nonton konten kayak gini gitu loh. Iya. Ya saya nggak bisa menganalisisnya kenapa gitu, tapi saya minta tolong teman saya itu dan dia justru belum mendapatkan kesimpulan kenapa orang Indonesia suka nonton yang suram-suram kayak gitu. Dia kenapa saya minta tolong karena memang dia sosiolog kan gitu, dan dia fokusnya ke perubahan perilaku gitu. Ya sementara sih dia masih ngomongnya tentang hal-hal yang sifatnya kurangnya didikan orang tua dan segala macam, tapi dia belum bisa memberikan yang hasil kesimpulannya berdasarkan riset dia belum selesai meriset itu gitu. Karena saya juga resah gitu. Iya. Tapi kalau di 2020 masih berlanjut nggak itu konten yang? Nah di 2020 kemarin di akhir 2020 itu sudah berkurang ya, karena saya dari 2017 ya, 17, 18, 19, 2020, 21 itu sudah banyak berkurang konten-konten tersebut karena YouTube sering menerima report dari kita, maka itu kan algoritmanya udah bekerja ya, ketika ada konten yang seperti itu juga akan langsung di warning sama YouTube gitu. Makanya nyari konten tawuran juga sekarang agak susah, konten bunuh diri agak susah gitu kan, konten seks yang masih banyak gitu kan. Cuma tetap itu YouTube melakukan filtering juga, lebih cerdas lah sekarang AI-nya gitu. Makanya di tahun 2021 ini hasil report tim saya agak berkurang gitu. Yang banyak malah tentang hoax tentang COVID-19. Gitu. Udah pasti itu ya. Banyak banget itu. Kalau itu. Oke. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tadi kan kalau kita mau membuat konten apa aja yang harus disiapkan. Salah satunya kan tools tadi ya, yang suara dan cahaya. Nah, kalau sepengalamannya Kang MT kan udah pengalaman nih. Kira-kira untuk untuk membuat suara itu menjadi jernih atau menjadi lebih enak didengar, itu kira-kira ukuran ruangannya berapa? Kemudian untuk peralatannya, misalnya contoh, kita harus pakai yang untuk suara itu mikrofon. Mikrofon atau mau pakai headphone biasa atau gimana gitu, Kang? Ya, saya pernah pakai kalau pakai headset kayak gini kan susah ya. Jaraknya ya sepanjang kabel kita gitu. Saya pernah mengakali dulu ketika belum sanggup beli mikrofon WiFi, ya, eksternal mikrofon WiFi. Saya pakai headset yang Bluetooth, gitu. Karena itu Bluetooth itu kan kita jaraknya lumayan ya, bisa 3 meter. Nggak terlambat itu. Kebetulan kalau delay itu nanti kita bisa edit di proses editing. Jadi narasumber saya misalkan dia ngantongin earphone Bluetooth saya itu di kantong dia atau dekat dia. Itu saya tinggal ngambil gambarnya dia aja, suaranya akan jelas. Itu yang pertama-tama dulu, semurah-murahnya kayak gitu kan, headphone Bluetooth sekitar 200 ribuan lah ya. Nah, kayak gitu pakai yang Bluetooth. Yang lebih enak lagi ya pakai mikrofon eksternal yang memang kualitasnya bagus, kayak sekarang saya pakai namanya Saramonic, pernah pakai Boya gitu,
Boya itu sekitar 1 jutaan. Cuma karena pakai baterainya alkalin, saya males banget beli baterai kalau udah habis gitu kan. Akhirnya saya cari yang Saramonic, dia tinggal dicas karena baterainya lithium. Itu jarak 7 meter saja itu bagus, gitu. Karena dia ada clip on-nya, gitu. Buat di pembicara kita atau narasumber kita ya kita tinggal ambil gitu. Itu sekitar 2 jutaan sih harganya gitu. Tapi kalau mau mulai kita dari yang seadanya dulu ya, minimal pakai yang Bluetooth kalau saya gitu, biar kita bisa leluasa ngambil gambarnya gitu. Bang, punten Bang, ini abang pakai yang kondensat nih Bang, atau gimana Bang? Bagus banget suaranya. Ini enggak, nih earphone biasa. Oh, keren banget ya. Maksudnya di YouTube atau di Zoom sekarang? Kayak yang sekarang ini, yang sekarang itu suara Oh. abang itu jernih banget, jernih asli. Oh, ini pertama earphone-nya biasa, harga 190.000, merek JBL. Wah, JBL-nya. JBL. Yang kedua, kebetulan ini yang juga harus kita pertimbangkan ketika kita Zoom. Saya internetnya pakai broadband yang 160 Mbps. Astaga. Iya, gitu. Jadi ya lancar aja, suara bagus. Gitu. Karena memang internetnya lebih ke internetnya. Gitu. 150 Mbps Bang ya? 160. Dikurangi Ya, Bang HP. 160. Di kantor. Saya di 35 Mbps aja udah happy banget. Nah, makanya gitu. Ya bukan punya saya, kebetulan internetnya kan ini kan di kantor, jadinya aman. Makanya saya milih ke kantor aja lah malam. Gitu, kebetulan lagi ada kerjaan besok. Gitu. Itu memang podcast MT itu Bang ya, memang udah di branding tuh podcast MT. Oh iya, saya buat yang di Spotify. Backdropnya. Iya. See. Gitu. Oh, ada Spotify ya? Ada di Spotify karena kan ternyata banyak juga orang yang seneng nonton denger doang, yang ya terutama yang suka denger radio kan. Kalau Iya. nggak perlu gambar gitu kan. Betul, di hanya YouTube saya juga suara punya aja podcast gitu. Podcastnya pakainya Anchor FM. Ketika kita bikin podcast di Anchor.fm itu, maka otomatis akan bisa didengar di Spotify, di Google Podcast, di iTunes, segala macam. Dan itu free, gratis. Gitu. Iya Bang ya. Pantes jernih banget suaranya, saya pikir dari tadi apa pakai dalam feeling saya sih pakai pakai mic kondensat. Enggak, pakai ini nih. Sama itu ya, 100. Keren. Enggak sampai 200.000 ini. Gitu. Karena kebetulan internetnya top Bang, lancar. top. Oke. Gimana teman-teman lah, masih ada yang mau ditanya? Atau kita mau putar itu dulu? Subscribe. Puter door prize. Wah, ada door prize tuh. Ada dong. Wow, keren juga ya kompor Kaliman nih. Ya, kita putar door prize dulu ya Kak Tepi. Oke Kak, oke. Kirain Tepi udah tidur. Ya, masih ada loh. 6 dulu apa gimana? Boleh Kak, langsung 6 aja Kak. 6 ya, oke. Ini tuh door prize-nya voucher OVO 25.000. Jadi yang udah masuk tadi aku masukin aja ya. Iya Kak, silakan. Bang Mukti. Emang Mukti masuk ya? Bang Mukti tadi ada? Ada tadi ada. Bentar ya, kita hapus dulu. Oke, yang kedua. Mana pulpen? Cuma 12 ya nggak? Ada Bu. Cuma 12 kosong nggak?
Udah aku D. catat, D. Kak. Pak D. Oh, udah ya. Siapa, Kak? Pak D. Pak D. Itu Tiar, Pak D Bahtiar. Oh, oke. mantan Oke. Capsek. Mantan Capsek. Capsek Ada ya. iklan. Ada iklannya. Yang tadi. Tunggu ya. Beli itik telur. Namanya juga ini. Gratisan. Pak D. Kita hapus. Warung Pak D tadi itu ya. Yes, betul Bang Yang Dom. ketiga ya. Iya. Bang Edison. Yeay. Edison. Udah berapa Kak? 3? Tiga. Oke, 3 lagi. Ini atur tadi dari siapa ya? Dari temannya Bang Domen bukan? Iya. Ya, atur Siregar. Arthur Siregar. Oke. Dua lagi. Yang kelima. Iya, kelima. Narasumber. Hampir ya. Apa? Hampir. Narasumber. Dapet. Lumayan. Lumayan buat naik apa? Buat beli apa gitu. Bang HP kan? Wah, enggak, Bang Bang MC. NT. Oh, Satu lagi ya. Ya. Ini dikit banget yang ikut, jadi kebanyakan hadiah. Jill. Gil. Wis, Kak Jil. Jill. Ya, Jilena. Jilena. Oke. Gayat, Oke, kita thank you. balik Sama-sama, dulu ke Kak. itu. Ke siapa lagi yang mau tanya? Keren juga Silakan. ini. Ada Dorpres. Itu Bang Kiki masih ada tuh, hadir katanya. Ada lagi yang mau bertanya nih, Bang Rik, Kak Tepi, Bang Jogi, Bang Edison, Jilena, Kupas dulu. pas. Aku masih terpesona. Geri nih, geri. Geri ya. Terpesona. Ada lagunya tuh. Kayak mana? Terpesona. Nyanyi ya. Nyanyi. Tapi memang benar loh yang dibilang Kang MT, apakah itu kita bikin konten YouTube atau blog itu memang ya harus ada spesifiknya gitu. Karena kan kalau aku dulu bikin blog ya campur-campur aja. Ternyata sampai sekarang itu yang masih dicari orang dari keyword apa itu tuh tentang IUD, intrauterine device. Gitu. Jadi memang mungkin karena nggak banyak ya nulis tentang IUD, kalaupun ada paling di jurnalnya si itu tuh, jurnalnya kedokteran itu apa ya namanya, lupa, yang terkenal itu. Mungkin orang kan nggak ngerti kalau pakai bahasa Inggris gitu kan, intrauterine device, gitu-gitu mungkin mereka nggak ngerti. Jadi ternyata tulisanku itu banyak yang baca gitu tentang IUD sampai sekarang sih. Iya. Berarti dispesifikin nulis tentang itu. Ya elah kayak sempet aja nulis angka sekarang. Kalau sekarang sih lebih ke apa ya? Kalau aku tuh lebih banyak diminta justru ke ini, misalnya kayak handling objection, terus interpersonal skill, yang kayak gitu justru diminta untuk sharingnya. Jadi memang mungkin karena udah karena lebih banyak ketemu orang ya, jadi udah biasa gitu kali ya ditolak, terus gimana cara jawabnya, terus kayak gimana sih cara kita ngomong sama orang yang kayak gini, cara ngomong sama orang yang kayak gini gitu. Jadi udah ke situ sih ininya, skillnya udah ke situ gitu. Udah nggak ke skill farmasi kayaknya. Oh iya, udah enggak ya? Iya. Aku taunya farmasi dulu. Iya sih. Cuman ya kan itu kan orang kan tergantung experience ya. Jadi tapi memang sih jadinya tuh enak gitu ya ketika kita udah tahu tentang personal seseorang, kita tuh udah tahu gimana cara ngadepin dia gitu.
Iya ya. Mm-mm. Lebih ke situ sih. Tapi orang ini nggak suka dikasih sharing yang gitu. Sekarang kan milenial, zamannya digital. Kalau kita kolonial ya. Itu Kang MT aja kali. Oh, iya. Aku nggak ikut kalau kolonial. Oke. Cikgu, nggak ada pertanyaan Cikgu. Ini Cikgu nih guru nih Kang. Oh ya. Oh, guru matematika. Woyo promo. Iya dong. Bikin tutorial aja, Cikgu. Iya, Cikgu tuh kan sekarang lagi banyak orang kayak Betul. misalnya nih dia nyari Tutorial soal matematika, benar. persamaan, Oh. pertidaksamaan gimana sih caranya gitu. Iya. Keren tuh Gurunya Cikgu. gaptek. Ya, Apa? Nanti minta rekam anaknya lah. iya benar. Gimana nih, masih ada pertanyaan nggak? Atau kita mau sekalian aja dihabisin door prize-nya? Tanggung lah. Bang Ring nggak ada pertanyaan? Door prize-nya Belum untuk sih. next kombur aja Kak, 6 aja keluar. Oh gitu ya. Ya. Baiklah. Ini Bang Rik kayaknya Helicity lagi banyak promonya ya, soalnya tiba-tiba di grup teman-teman tuh pada nge-share tentang Helicity. Ya, biasalah itu kan. Nah, maksudnya tuh lagi naik gitu ads-nya. Iya, semenjak itu kan. Kita bikin promo yang berapa juta gitu untuk terbang 15 menit kan. Oh, Gitu. iya. Emang normalnya biasa Bang? Biasanya berapa? Kita kalau per jamnya itu 2.000 Oh gitu. dolar. Dan itu kan kita Ya. kemarin dari Angkasa Pura juga sih, Kak. Mm-mm. Karena kan kita udah ada kayak heliport di sebelah Cengkareng, jadi Angkasa Pura juga coba untuk inilah. Kayak Udah ada YouTube-nya tuh Helicity. belum. Nah, Kayak nanti buatlah. kita mau buat. Kita ajarin. Cuma yang untuk kelolanya kan Dan Iya. di Instagramnya Helicity Indonesia. ada. Helicity Instagram kita udah ada. Iya. Mungkin nanti isinya tentang apa? Kayak mesin-mesinnya atau apa gitu kali ya Kang MT. Lebih ke Ya. ininya, Maintenance. 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 Iya sih. Tuh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup aja kali ya, Bang HP, KTP, Foto dulu lah. Bang Rik. Oh iya foto, lupa. Ayo foto. Tukang fotonya Bang Rik. Udah nih aku udah dari tadi senyum, gimana sih? Nggak capek kalau kayak gitu. Nggak mau, aku udah pakai baju tidur. Bang Jogi Nggak mana? usah. Ya, pakai daster. Bang Jogi lagi ngasih makan ikan. Iya. Kak Jil. Kak Dina. Udah foto aja nih? KTP dengan seragam kebesaran dia. Iyalah. Bang Edison jangan-jangan tidur dia. Bentar ya. Bentar Bang Rik. Oh iya. Wis. Wais. Kupikir tadi ece-ece itu orangnya, rupanya betul. Ngeri ya. Langsung bajunya, mukanya nggak penting. Geri ya, geri. Enggak lah, ini foto pertama. Oh. Oke, nama ya. Ya. Oke. Kak Rika udah cekgu biar gitu aja. Usah lah, Oke. nggak pakai jilbab, pakai daster. Oh. Aturannya justru itu tuh wajib. Oke. Pakai tank top. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Bang HP mana nih? Lagi ya, 2 kali ya. Nggak terasa Bang, nggak terasa. Iya, pelan soalnya. Oke, lah Kak Dina hilang. Memang hilang, Kak? Kak Dina sekali aja katanya. Oh ya udah. 1, 2, 3. Oke. Ya. Thank you Bang MT ya. Oke. Ya, sama-sama. terima kasih ya Terima Kang kasih. MT, teman-teman. Keren Ya. banget. Ntar dulu, ada pantunnya, ada pantun. Kang MT. Oh, ada pantun. Oke, ya. Ada Pantunnya apa, pantun, Kak? ada pantun. Ingin merantau di tanah Jawa.
tapi enggan jauh dari orang tua. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Kompor Ika 5 selanjutnya. Mantap. Ya. Selamat ya. Thank you semua ya. Bukan ya, barusan. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye. Terima kasih Terima semua. kasih, Kak Ente. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap. Nanti aja Nggak ada, lebaran. Bang. Iya. Ya, 2 bulan lagi, Ya. 2 bulan lagi. Enceng kita nih. Bang Ape mana? udah tutup dia. Dari Dia panggil udah tutup dia. Saya izin pamit ya. Ya, oke. Terima Iya, kasih Bang makasih MT. Bang MT. Makasih ya Kang MT. Yo, sama-sama. Jill, makasih ya. Thank you Kak Jill. Oh, Udah balik. Jill, thank you. Itu awal Bang, sekedar syarat. Rasa Jogi ini pun foto doang nih, orangnya nggak ada ini. kurasa Bang Edison tidur, woi. Sama itu awal juga itu. Bang, kayak mana ya? Ada Silia kan di sini? Ada tuh. Yang kemarin itu belum ada follow up. Bang Cos lah, Bang Cos. Bang Cos. Oh, Bang Cos dia nggak bisa dihubungi lagi nomornya. Oh iya, tapi Iya. sama aku masih bisa. Di close Oh, ya? aja kali Bang Jok ya. Coba nanti aku kasih. Karena untuk pengambilannya yang susah ya. Iya, maksudnya kayaknya dia memang nggak mau sih ya kalau menurut aku ya, karena udah dihubungin Bang Cos, tiba-tiba kata Bang Cos nomornya nggak aktif. Iya, si Kiting juga ngubungin nggak bisa juga. Iya, Lia ya. Iya. Karena aku tanya Bang Cos kemarin katanya gitu terakhir update-nya. Aduh, duh. Halo, Drop aja. hilang suaranya. Suara siapa? Suara aku. Hilang, Masih ada. suaranya hilang. Biar aja situ kalau hilang. Kayak mana Domen bingung jadinya? tuh Bang Domen. Bang Jogi kayak mana? Tengah bingung ini tentang siapa ini. Pegangan Ada. lah. Kemarin kan aku tanya sama si itu, Bang Cos, mereka belum jadi berangkat, belum sempat gitu ya, belum ada cerita tentang nggak bisa dihubungi. Jadi aku bilang sama Bang Cos, ya setting lagi lah waktunya gitu. Mau dikasih Karena- deadline. Karena kemarin yang waktu di Cipokan itu si itu siapa? Aditya ya. Aditya juga bisa juga waktunya. Kan kalau nggak salah kan di hari Sabtu gitu ya. Kita kan ceritanya di hari Rabu gitu ya. Rabu apa Kamis gitu ya. Dijawabnya kan di hari Sabtu. Ya Aditya juga nggak bisa juga. Jadi semenjak itu mereka belum ada jadwalkan ulang. Itu yang cerita Cos. Nggak tahu kalau ada cerita tambahan dari Lia ya. Ada yang kami ketemu tuh. Hah? Apa tuh yang kami ketemu lagi di kantin? Si Kiting mau. Kiting juga ada urusan sama dia lah. Nggak bisa lagi dihubungi nomornya. Nggak bisa lagi. Gitu. Udah nggak bisa dihubungi nomornya. Minta nomor. Artinya Sama si artinya Len juga dia minta nomor. Ya, berarti masih harus datang ke kantor kan. Artinya dia memang kalau menurut aku ya, dia memang nggak mau lagi. Kalau menurut aku sih, tapi ya nggak tahu sih. Aku close dulu ya.